Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini gue akan menjelaskan beberapa tipe mesin. Check it out. Nah, semua orang tahu bensin merupakan salah satu bahan bakar yang dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan yang ada di dunia. Tapi kalian tahu nggak sih, di dunia ini ada 4 jenis mesin berdasarkan bahan bakarnya, tidak hanya bensin. Ada bahan bakar lain yang dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mesin bensin merupakan mesin yang paling banyak dipergunakan di kendaraan-kendaraan di Indonesia, bahkan di dunia. Dan kali ini gue akan membahas 4 macam mesin berdasarkan tipe bahan bakarnya yang ada di dunia. Mesin pertama adalah mesin bensin, dimana mesin bensin ini hampir rata-rata mobil yang berkeliaran atau kendaraan yang berkeliaran itu menggunakan mesin bensin, seperti mobil kecil, mobil sedang, MPV, dan segala macam itu rata-rata menggunakan bahan bakar bensin. Kenapa kendaraan lebih banyak menggunakan bahan bakar bensin? Yang pertama adalah bahan bakar bensin itu tidak meninggalkan emisi buruk, jadi gas buangnya tuh tidak terlalu kotor, walaupun kotor juga sih teman. Bahan bakar bensin ini lebih baik daripada bahan bakar diesel, karena kalau bahan bakar diesel itu dia emisi buangnya tuh lebih buruk daripada bensin. Nah, kelebihan bahan bakar bensin ini, dia itu bisa mencapai RPM yang sangat tinggi, karena untuk mesin bensin ini dia hanya membutuhkan rasio kompresi yang tidak begitu besar. Dia hanya 10 atau 9:1 saja sudah dapat dengan mudah menggerakkan piston sehingga perputarannya dapat maksimal. Namun dari kelebihannya itu, kelemahan dari mesin bensin itu adalah mesin bensin ini memiliki torsi yang kurang baik kalau dibandingkan dengan mesin lainnya. Nah, mesin yang kedua itu adalah mesin diesel. Nah, mesin-mesin diesel ini biasanya dipergunakan oleh mobil-mobil besar seperti truk, bus, dan bahkan dipergunakan juga oleh lokomotif. Kenapa sih mesin diesel ini dipergunakan oleh mobil-mobil besar? Yang pertama adalah mobil diesel ini memiliki torsi yang besar, namun dia memiliki RPM yang tidak secepat mesin bensin. Nah, hal itu berkaitan dengan mesin diesel ini menggunakan metode self combustion. Artinya pembakaran itu terjadi karena adanya tekanan pada kompresi. Berbeda dengan mesin bensin yang dia itu pembakarannya antara udara, bensin, dan juga percikan api yang ada. Kalau mesin diesel ini kan dia pembakarannya berdasarkan tekanan dari kompresi. Berbeda juga dengan bensin, kalau mesin diesel ini dia menggunakan rasio kompresi 15:1, artinya ada sekitar 5 poin selisih dengan bensin, sehingga membuat langkah piston menjadi lebih berat dan top RPM-nya tuh tidak terlalu besar. Nah, di nomor 3 itu ada mesin dengan bahan bakar gas. Kalau kalian tinggal di Jakarta, pasti kalian tidak akan asing dengan kendaraan berbahan bakar gas, karena di Jakarta itu lumayan banyak kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas. Yang pasti itu adalah kendaraan umum seperti bajai, atau kalau kalian pernah naik Transjakarta tuh biasanya Transjakarta ada yang menggunakan bahan bakar gas. Ngomong-ngomong soal gas, bisa nggak sih kendaraan dengan mesin berbahan bakar gas itu menggunakan LPG? Jawabannya bisa. Karena di dalam mesin terjadi pembakaran itu antara bahan bakar dan api, sehingga hasil pembakaran tersebut diubah menjadi sebuah tenaga yang menggerakkan roda. Jadi LPG bisa dipergunakan untuk bahan bakar kendaraan yang menggunakan mesin gas. Mungkin sekarang itu tidak ada kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar gas, karena ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan juga, karena bahan bakar gas ini sama seperti yang dipergunakan di rumah tangga, artinya sama seperti yang dipergunakan untuk masak,
Jadi kalau mobil-mobil pribadi juga pakai bahan bakar gas, terus di rumah juga masak pakai gas, otomatis gas itu akan menjadi suatu kelangkaan nantinya. Apalagi bahan bakar gas itu merupakan bahan bakar paling murah saat ini, karena sampai dengan saat ini itu bahan bakar gas itu masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau mesin bahan bakar gas ini kita repotnya itu harus menggonta-ganti tabung gasnya, berbeda dengan mesin berbahan bakar bensin. Kalau bahan bakar bensin kan tinggal dicolok semprot, kalau yang ini kita harus gonta-ganti tabung gasnya, karena setahu gua sih tabung gas itu agak riskan, sama aja kayak di rumah kalau ada kebocoran sedikit itu nyulutnya lumayan bahaya. Makanya mungkin belum diimplementasikan secara, atau tidak diimplementasikan secara umum ke kendaraan-kendaraan pribadi karena memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, yang keempat itu ada mesin berbahan bakar listrik. Nah, ini yang belakangan ini lagi banyak banget booming di negara kita, banyak banget produsen mobil yang mengeluarkan kendaraan dengan bahan bakar listrik. Kalau bicara mesin listrik, itu mesin listrik di kendaraan itu dibagi menjadi 4 lagi. Jadi yang pertama adalah hybrid electric vehicle. Nah, hybrid electric vehicle ini dia menggunakan 2 buah motor penggerak. Yang satu motor penggerak bensin dan yang satunya lagi adalah motor penggerak listrik. Untuk mesin hybrid ini di Indonesia sudah lumayan menjamur, karena ya seperti kita tahu belakangan itu ada seperti Zenith, CHR, kemudian ada Camry juga ada hybridnya. Terus kemudian tipe-tipe lain juga nantinya kedepannya ada hybridnya juga. Cara kerjanya mesin hybrid ini dia memang menggunakan 2 buah motor, satu motor listrik, satu mesin konvensional, motor konvensional. Mesin konvensional ini yang dipergunakan paling utama untuk untuk menjalankan kendaraan, tapi pada saat tertentu kita akan bisa menggunakan motor listriknya. Kalau yang hybrid ini dia tidak perlu di-charge di rumah atau di tempat pengisian listrik, karena pengisian listriknya itu dilakukan oleh mesin konvensionalnya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua mesin hybrid ini dia mengefisienkan mesin bensin agar bisa lebih hemat. Jadi suatu ketika penggerak rodanya bisa menggunakan listrik sehingga tidak menggunakan mesin bensin. Nah, untuk mesin listrik kedua itu ada plug-in hybrid electric vehicle. Untuk plug-in hybrid ini sedikit berbeda dengan yang hybrid biasa. Kalau yang plug-in hybrid ini dia untuk motor listriknya bisa kita cas di rumah atau di tempat pengisian listrik umum atau tempat pengisian umum. Jadi terpisah antara yang listrik dengan yang konvensionalnya. Walaupun yang plug-in hybrid ini dia masih juga menggunakan mesin konvensional. Tapi kalau gua baca-baca, kalau yang pakai plug-in hybrid ini dia bisa lebih efisien 74% dari mobil konvensional biasa atau dari mesin bensin. Jadi gua rasa cukup hemat juga ya pakai yang plug-in hybrid ini. Untuk mesin listrik yang ketiga itu ada baterai electric vehicle. Baterai electric vehicle ini ya yang sekarang ini lagi membooming seperti Ioniq 5, seperti Wuling REV. Itu semua menggunakan baterai electric vehicle, dan mesin ini pure menggunakan listrik dari baterai. Jadi untuk pengisian baterai kita bisa ngecas di rumah ataupun bisa ngecas di SPKLU. Ya, kendaraan dengan mesin listrik ini merupakan kendaraan paling ramah lingkungan karena kendaraan ini tidak mengeluarkan emisi sama sekali, karena memang bahan bakarnya pun menggunakan baterai listrik. Ya, kelemahannya adalah pada jarak tempuhnya terbatas, karena saat ini di Indonesia itu tidak semua daerah memiliki SPKLU. Kalau kita kehabisan listrik di suatu daerah yang nggak ada SPKLU-nya kan repot juga ya, kita nggak bisa ngecas mobil kecuali di rumah. Nah, mesin listrik yang terakhir itu adalah fuel cell electric vehicle. Nah, ini sih yang masih sangat baru sekali mesin listrik ini, dan di Indonesia pun belum ada dan masih dalam pengembangan, karena
karena mesin ini benar-benar teknologi baru. Nah, mesin ini mendapatkan energinya dari hidrogen yang biasa disebut sel. Nah, istilah ini berarti terjadinya reaksi kimia hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan energi listrik yang besar. Dan energi tersebut untuk menggerakkan kendaraan. Mungkin di beberapa tahun ke depan untuk mesin fuel cell electric vehicle bisa dikembangkan lagi dan bahkan mungkin bisa diimplementasikan sampai dengan ke Indonesia. Sehingga kalau menurut gua ya cukup menarik juga sih, karena ini terbilang sangat baru dan gua sih sangat interested sekali sama fuel cell electric vehicle ini. Jadi kita tunggu aja kapan ada di Indonesia, jadi kita bisa merasakan teknologi-teknologi baru yang semakin canggih. Oke, mungkin itu dulu video kami. Gimana pendapat kalian tentang mesin-mesin yang kita sebutkan tadi? Komen di kolom komentar. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam motor.